Di markas Biro Hunter Amerika, Ketua Biro Hunter meminta Nona Selner untuk menjelaskan apa yang terjadi selama proses peningkatan kekuatan Sung Jinwoo. Tuan Adam White mengungkapkan bahwa Nona Selner menyadari bahwa Sung Jinwoo adalah seorang raja. Mendengar hal ini, Ketua Biro Hunter terkejut. Nona Selner melanjutkan penjelasannya, menjelaskan bahwa semua orang yang mengalami kebangkitan akan terhubung dengan sisi lain. Namun, Sung Jinwoo tidak memiliki koneksi tersebut, yang ada hanyalah kegelapan dalam dirinya. Ketika Ketua Biro Hunter bertanya apakah Sung Jinwoo jahat, Nona Selner menegaskan bahwa dia tidak membahas baik atau buruknya Sung Jinwoo, melainkan sumber kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Biasanya, para hunter hanya meminjam kekuatan dari sisi lain, tetapi Sung Jinwoo tidak meminjam dari siapapun. Dia memiliki kekuatan tanpa batas, berbeda dari hunter pada umumnya. Setelah mendengar penjelasan Nona Selner, Ketua Biro Hunter mengajak Tuan Adam White untuk menemaninya ke basement 24. Dalam perjalanan, mereka membahas bencana yang pernah melanda Amerika, yaitu Chamish, sang naga, yang menghancurkan bagian barat negara itu. Amerika menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil mengalahkan Chamish, serta gelar Hunter Nasional. Di balik malapetaka tersebut, terdapat hadiah kecil yang menakjubkan, rune Stone Chamish. Bahkan, energi dari mayat Chamish masih memancarkan kekuatan sihir. Sementara itu, Sung Jinwoo menjelaskan kepada adiknya, Jin Ah, bahwa dia berencana untuk mendirikan sebuah guild dan meminta saran mengenai nama guild tersebut, yaitu Solo Guild. Jin Ah menyarankan agar nama guild itu diganti menjadi Ah Jin Guild. Sung Jinwoo pun setuju dengan nama yang diusulkan oleh adiknya. Di sisi lain, Hunter Chahein, yang sedang merenungkan percakapannya dengan Sung Jinwoo, tiba-tiba ada sosok Hunter Min Byung-gu di dalam pikirannya, yang kini telah menjadi prajurit bayangan Sung Jinwoo. Min Byung-gu meminta Chahein untuk menyampaikan pesan kepada Sung Jinwoo agar dia selalu berhati-hati. Seketika, Chahein tersadar dan merasa kaget tentang apa yang barusan terjadi. Di markas Night Guild, mereka membicarakan tentang gate rang A tingkat tinggi yang sudah mendapat izin untuk melakukan raid tapi mereka tidak memiliki Hunter rang S yang dapat menangani Dugeon rang A tingkat tinggi. Salah satu dari mereka menyarankan untuk meminta kerjasama dengan Sung Jinwoo. Kemudian Ketua Guild Knight dan wakilnya pergi ke kantor Sung Jinwoo untuk membicarakan hal tersebut. Di kantor Sung Jinwoo sedang berbincang dengan Jinho tentang nama guild yang baru yaitu Ah Jin Guild. Mendengar nama guildnya sudah diganti dengan Ah Jin, Jinho sangat senang karena daripada dengan nama yang sebelumnya. Setelah menentukan nama guild mereka membicarakan tentang anggota guild. Menurut Sung Jinwoo, Hunter Cha yang kemarin ingin masuk ke guild Ah Jin tidak cocok. Jinho berpikir kalau Hunter Cha adalah kandidat yang bagus dilihat dari dia seorang rang S. Sung Jinwoo menginginkan anggota yang memiliki izin Hunter, tidak mempedulikan aktivitas guild dan bisa dipercaya. Ketika mereka masih berdiskusi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Awalnya Sung Jinwoo mengira Hunter Chahein tapi ternyata mereka adalah Guild Knight. Guild Knight datang dengan maksud untuk mengajak Sung Jinwoo bekerja sama untuk menyelesaikan gate rang A tingkat tinggi. Sung Jinwoo menyetujuinya dengan syarat hasil dari Dungeon dibagi dua. Kesepakatan pun terjadi dan untuk raidnya akan dilakukan keesokan harinya. Keesokan harinya di lokasi gate muncul, para Hunter Guild Knight sudah bersiap dan Sung Jinwoo belum terlihat juga padahal raid akan dimulai 5 menit lagi. Di lokasi Sung Jinwoo, dia menatap langit dan teringat Jin Ah. Sung Jinwoo menggunakan Shadow Exchange untuk berpindah tempat. Di sekolah Jin Ah, ada beberapa siswa yang sedang mengambil patung untuk keperluan seni. Saat mereka masuk ke dalam ruangan, di dalamnya ada sebuah gate kecil. Ada seorang siswa yang mendekati gate dengan tidak waspada padahal ruangan tersebut sudah tidak pernah dikunjungi sepanjang semester. Tiba-tiba gate tersebut hancur dan muncul sebuah tangan orc yang langsung menggenggam kepala siswa yang dekat dengan gate. Mereka semua panik ketakutan saat temannya dibunuh dengan mudah oleh orc di depan mereka. Di ruangan tempat terjadinya Dungeon Break para siswa sudah mati mengenaskan oleh para orc. Orc adalah pembunuh alami. Mereka dapat merasakan keberadaan mangsanya dengan akurat jadi tidak ada gunanya bersembunyi dari mereka. Mereka merasakan banyak manusia di dalam gedung tersebut, mereka pun mulai berburu. Ketika mereka keluar dari ruangan tersebut dan menemukan banyak manusia, mereka langsung menerjang dan membunuh manusia yang mereka temui. Di lokasi tempat gate yang akan dimasuki Sung Jinwoo berdiri di depan gate yang sangat besar tanpa peralatan baju tempur dan hanya menggunakan pakaian biasa saja. Sung Jinwoo merasa terpukau karena Guild Knight memiliki jumlah hunter rang A yang sangat banyak. Ketika para hunter lain menyadari kehadiran Sung Jinwoo, mereka pun langsung mendekat dengan muka yang terpukau apalagi pencapaian Sung Jinwoo di raid Pulau Jeju yang membuatnya sangat terkenal.
Mereka mengira kalau Sung Jinwo lah yang akan memimpin raid kali ini. Tapi ketika dijelaskan oleh Guild Master, ternyata yang akan memimpin raid ini adalah Guild Master dari Guild Knight. Mendengar hal tersebut, para hunter menunjukkan wajah yang kecewa. Guild Master menjelaskan kalau tugas Sung Jinwo yaitu untuk melindungi mereka di raid ini. Raid pun dimulai dan mereka yang bertugas untuk raid ini mulai memasuki gate. Di pusat layanan darurat hunter, mereka mendapatkan sebuah panggilan dari siswa yang berada di sekolah tempat terjadinya Dungeon Break. Dia yang sedang ketakutan bersembunyi di toilet. Tapi karena orc dapat merasakan keberadaan manusia maka posisinya sudah ketahuan oleh orc dan dengan sekejap siswa tersebut dibunuh oleh orc. Para siswa yang sedang bersembunyi di sebuah kelas mereka menutup pintu kelas menggunakan meja dan juga kursi. Para orc tetap melanjutkan pemburuannya dengan naik ke lantai atas. Pintu kelas yang sudah ditutup dengan menggunakan kursi dan meja, dengan mudah dihancurkan oleh orc. Para siswa pun berteriak ketakutan saat melihat orc. Siswa yang berniat lari dengan sekejap langsung dibunuh oleh orc yang berada di depan pintu. Jin Ah yang sedang ketakutan memanggil kakaknya. Jin Ah yang berdiri dengan siswa yang merupakan seorang hunter rang E yaitu Song Yi yang ingin mencoba melawan para orc, ditahan oleh Jin Ah. Para orc merasakan aura yang mereka cari dari Jin Ah dan kemudian langsung menyerang Jin Ah. Jin Ah dan Song Yi hanya bisa menutup mata karena ketakutan. Tiba-tiba serangan tersebut dihentikan oleh High Orc milik Sung Jinwo yang disimpan di bayangan Jin Ah untuk melindunginya. Jin Ah pun menyadari kalau High Orc tersebut milik kakaknya. Dengan pukulan yang kuat, High Orc menghajar orc yang menyerang Jin Ah sampai terlempar keluar dari gedung sekolah. 3 komandan High Orc ditugaskan oleh Sung Jinwo untuk menjaga Jin Ah. Di dalam Dungeon yang dimasuki oleh Sung Jinwo dan Guild Knight, pada awal-awal mereka dihadang oleh orge. Orge itu menyerang para hunter dengan senjatanya, dengan kekuatan pertahan dari Guild Master. Serangan tersebut dapat dengan mudah ditahan dan hunter lain bertugas untuk menyerang. Mereka menyerang mata orge itu untuk melumpuhkannya terlebih dahulu yang kemudian diakhiri dengan serangan bersama-sama, dan monster tersebut dapat dikalahkan tanpa kesulitan. Guild Master berpikir raid kali ini tidak akan mudah karena jika di awal mereka harus menghadapi monster seperti tadi yaitu yang bertugas untuk menjaga makam, maka dungeon ini akan dipenuhi dengan monster undead. Tidak lama monster undead pun muncul tapi ada yang aneh yaitu para monster itu tidak langsung menyerang tapi hanya berdiam diri saja seperti sedang ketakutan. Tiba-tiba Sung Jinwo merasakan sesuatu yang ganjal. Sung Jinwo pun harus pergi tapi Guild Master mencoba menahannya karena jika tidak ada Sung Jinwo, tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sung Jinwo memilih seseorang yang dapat menggantikan tugasnya dan yang jelas akan dapat menyelesaikan masalah di dungeon ini. Dia pun memanggil Beru yang merupakan prajurit terkuat Sung Jinwo dengan perintah untuk melindungi para hunter. Beru dengan prajurit semut biasa yang berjumlah 20 seharusnya sudah cukup untuk membantu para hunter menyelesaikan dungeon ini. Para hunter yang masih khawatir terjadi apa-apa pada mereka menahan Sung Jinwo tapi dengan tatapan yang mengerikan. Sung Jinwo mengatakan lebih baik ada prajurit bayangan Sung Jinwo di sini daripada tidak ada sama sekali. Para hunter yang ketakutan melihat Sung Jinwo pun cuma bisa mengiyakan perkataan dari Sung Jinwo. Sung Jinwo pun dengan cepat dia melesat keluar dari dungeon, dia merasakan firasat buruk pada adiknya Jin Ah. Di depannya ada banyak monster undead. Ketika Sung Jinwo mau menyerang para monster itu tiba-tiba mereka berlutut kepada Sung Jinwo. Sung Jinwo merasa terheran dengan apa yang dia lihat tapi dia tidak punya banyak waktu dia pun hanya melesat melewati para monster undead itu. Sung Jinwo pun keluar dari dungeon dengan menaiki Kaisel dan menyuruh Kaisel untuk terbang secepat mungkin ke lokasi Jin Ah. Di lokasi Jin Ah para komandan High Orc yang bertugas menjaga Jin Ah, mereka dengan mudah mengalahkan para prajurit orc yang berniat membunuh Jin Ah. Para siswa yang menyaksikannya merasa lega sekaligus terheran-heran karena mereka dilindungi oleh monster. Jin Ah mengira kalau kakaknya sudah datang, tapi ternyata Sung Jinwo belum datang melainkan memang prajurit High Orc itu disimpan di bayangannya Jin Ah. Para orc yang gagal membunuh Jin Ah, melaporkan ke kepala suku orc agung yaitu Groktar, kalau manusia yang akan mereka bunuh itu dilindungi oleh 3 High Orc. Groktar merasa kesal karena prajuritnya tidak bisa mengalahkan 3 High Orc. Dia pun pergi keluar untuk mengalahkan para High Orc itu sendiri. Di dalam dungeon Guild Knight mengamati para prajurit semut Sung Jinwo yang mulai bergerak, para hunter itu merasa khawatir jika para semut itu menyerang mereka. Guild Master memutuskan tetap akan melanjutkan raid ini dengan para prajurit semut itu, tapi tiba-tiba Beru muncul di depannya membuatnya berkeringat dingin ketakutan. Beru dengan sekejap menghilang dan muncul lagi di depannya dengan membawa kepala monster yang sudah Beru bunuh. Guild Master sampai terkejut ternyata Beru sekuat itu. Di tempat Jin Ah para High Orc harus melawan Groktar yang membuat mereka kewalahan. Groktar menyerang para High Orc dengan menggunakan pedangnya. Awalnya serangan tersebut dapat ditahan oleh High Orc tapi ketika Groktar mulai serius, serangannya tidak dapat ditahan oleh para High Orc. Para High Orc yang sudah ditebas oleh Groktar seketika pulih kembali. Groktar yang menyaksikannya pun merasa terheran-heran dengan apa yang dia lihat.
Dia tidak bisa berlama-lama karena perintah di kepalanya untuk membunuh para manusia semakin menjadi-jadi membuat Groktar merasakan sakit di kepalanya. Groktar menyimpulkan kalau pemulihan para High Orc merupakan sihir dari wanita yang dilindungi oleh para High Orc yaitu Jin Ah. Groktar menyuruh pasukannya untuk membantunya membunuh Jin Ah. Groktar yang akan langsung menyerang Jin Ah sedangkan pasukannya mengurus para High Orc. Para High Orc pun tidak berdaya menerima serangan secara bersamaan dari pasukan Groktar. Jin Ah yang sudah diingatkan teman-temannya bahwa di sana berbahaya tiba-tiba Groktar sudah menggenggam kepala Jin Ah. Ketika Jin Ah hampir dibunuh oleh Groktar tiba-tiba Groktar merasakan sesuatu yang sangat mengerikan mendekat dengan sangat cepat. Groktar sampai gemetar ketakutan dan langsung melepaskan Jin Ah. Groktar menyuruh para pasukannya untuk menghindar tapi terlambat Sung Jinwo langsung datang menerobos ke dalam gedung sekolah dan langsung berada di depan Jin Ah sambil mengelus kepala Jin Ah sambil berkata, sekarang semuanya akan baik-baik saja. Sung Jinwo pun berdiri dengan sangat marah sampai mengeluarkan aura yang sangat mengerikan membuat Groktar semakin ketakutan. Ketika Groktar hendak mengenalkan dirinya langsung disuruh diam oleh Sung Jinwo dengan tatapan yang sangat mengerikan.